Ya, kalian pasti sering melihat display-display seperti ini. Ini biasanya ada di masjid atau di musola. Ya, betul. Ini adalah display penentu jam sholat ya. Kita bisa lihat di sini modelnya ada jam tanggal, kemudian jam waktu sholat subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isya, dan di bawahnya sudah ada running tag yang bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Di atas ini juga sama, ini juga modelnya untuk penunjuk jam sholat, tapi bentuknya hanya berupa running tag full, dan dia juga sudah lengkap ya. Ada petunjuk 5 waktu sholat, dan bagian atasnya itu bisa kalian modif sendiri, mau gambar masjidnya atau mau gambar keluarga atau apa terserah. Oke, konten kali ini saya akan kasih tahu kepada kalian bagaimana proses pembuatan display jam sholat atau display jam masjid ya, mulai dari A sampai Z. Dan kalian pun tidak hanya bisa untuk membelinya secara jadi seperti ini untuk dipasang di musola atau di masjid tempat kalian. Kalian juga bisa menjadikan ini sebagai lahan cuan ya. Jadi kalian juga bisa berbisnis display seperti ini. Seperti apa prosesnya? Langsung kita ke bagian belakang ya. Yuk, ikut. Jadi bagian belakang ini sebenarnya restrict area ya, nggak boleh semua orang masuk. Tapi demi kalian saya akan tunjukkan. Oke, ya ini adalah workshop kecil kami, di mana di tempat ini lah dilakukan proses perakitan jam masjid atau jam sholat ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini untuk proses perakitannya itu menggunakan mesin yang namanya pick and place ya, atau gampangnya ya robot lah sebutnya. Jadi karena dia menggunakan komponen-komponen yang sangat kecil, saya lihatin dulu dari PCB-nya ya. Ini dari PCB-nya aja udah menggunakan PCB double layer ya. PCB double layer. Di sini bisa dilihat keseriusan daripada produk ini ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi PCB-nya aja udah standar industri banget. Kemudian prosesnya adalah merakit komponen. Nah, karena komponen yang kita gunakan adalah komponen SMT, yaitu komponen itu kecil-kecil banget ya. Ini kalian bisa lihat di sini nih. Ini tempat komponen ini masih kosong, belum terpasang ya. Nah, perakitannya menggunakan mesin ini ya. Jadi prosesnya ini PCB kita taruh di sini gitu ya. Kemudian nih di sebelah kanan kiri ini ada komponennya ya. Jadi dia nanti akan melakukan proses perakitan secara otomatis, ditaruh dengan komponen-komponen tersebut di posisi yang seharusnya. Sehingga bisa saya katakan produk ini dengan proses perakitan menggunakan pick and place ini, produk ini menghasilkan produk yang stabil ya. Oke, selanjutnya proses penyolderannya. Proses penyolderannya itu juga menggunakan ini namanya reflow ya, atau bahasa gampangnya adalah oven ya. Jadi PCB yang dirakit tadi itu dimasukkan ke sini, dan ini ada konveyornya. Dia akan jalan sangat pelan sekali ke dalam. Dan di dalam ini suhunya sangat tinggi ya, itu bisa mencapai 300 sampai 350 derajat ya. Kemudian nanti PCB-nya itu akan keluar di sini. Selanjutnya proses ini saya akan perlihatkan dulu nih, ini hasil daripada solderannya seperti ini ya. Ini bisa dilihat nih hasil solderannya. Oh, rapi banget ya. Jadi komponen-komponen kecil-kecil kayak gini nih penyolderannya nggak manual, menggunakan mesin. Kemudian selanjutnya di sini adalah proses perakitan komponen dip ya, seperti ini yang udah mau jadinya. Nah ini komponen yang memiliki kaki ya, atau memiliki ya kaki ya disebutnya ya, seperti ini ada kaki-kakinya seperti ini. Ya ini tidak bisa dilakukan menggunakan mesin ya, jadi menggunakan proses pengerjaannya secara manual. Semua yang menggunakan kaki dirakit secara manual seperti ini gitu ya. Ini hasilnya sudah siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses penyolderan. Nah, proses penyolderannya juga, nah ini saya kasih lihat ini. Nah ini simbahnya nih lagi ini apa ya, flak ya, flak atau apa kita sebutnya ya. Jadi
Karena timah yang kita gunakan itu adalah timah batangan, di mana timah batangan itu tidak memiliki flak di dalamnya ya. Jadi kita perlu melakukan proses penyemprotan flak seperti ini. Kemudian nah ini bisa dilihat. Bang, coba. Ini adalah timah panas ya. Timah cair yang dipanaskan menggunakan kompor dan listrik. Kita sebutnya teknologinya hybrid ya. Nah, ini turunin pelan-pelan. Cus. Oke. Oke, selesai dia. Nah, itu dia tadi prosesnya. Cepat banget ya. Jadi untuk sebanyak ini komponen hanya butuh waktu nggak sampai 30 detik ya. Cepat sekali. Saya mau sedikit kasih ulasan tentang alat ini. Buat teman-teman kreatif lainnya kalau mau membuat juga bisa ya. Jadi ini sedikit saya kasih ulasan. Kita menggunakan gas ya. Ini ada 3 tungku gas. Tungku gas ini hanya digunakan ketika dia baru mulai memanaskan ya. Karena kan kalau ini dingin sudah tidak dipakai, dia kan akan beku dan keras sekali. Jadi gas ini digunakan untuk mencairkan. Oke. Permasalahannya adalah kalau kita menggunakan gas, itu suhunya tidak stabil. Makanya kita lakukan penambahan yaitu heater elektrik. Jadi di sini ini bisa kalian lihat, ini ada 3 heater elektrik yang menggunakan sensor termokouple atau sensor suhu. Nah, inilah alat pengaturannya. Ya, nah ini lagi naik, lagi jatuh, turun ya kan. Dan dia akan menstabilkan terus suhunya sampai dengan ini 399 derajat. Gitu ya, seru ya. Setelah selesai di solder, selanjutnya adalah proses QC ya, proses QC. Nah, ini pengecekan apakah ada solderan yang kurang matang, apakah ada solderan yang nempel, apakah solderan yang tidak full. Dilakukan di sini. Jadi diperiksa semuanya, kalau sudah oke, dilakukan proses programming ya. Proses programming itu adalah mengisi firmware atau software ke dalam microchip yang ada di dalam jadwal ini. Jadi dia memiliki 2 proses. Pertama pertama adalah firmware-nya atau program utamanya. Kemudian yang kedua adalah data jadwalnya. Karena kita tahu jadwal sholat dari tiap kota, dari Sabang sampai Merauke itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau kalian ingin memesan ini, kalian tinggal sebutkan lokasinya di mana, kotanya, kecamatannya di mana. Nanti di bagian inilah yang akan mengatur jadwalnya itu sesuai dengan kota kalian masing-masing. Tapi kalian pun sebagai reseller ya, sebagai reseller nih, bisa juga mengaturnya di tempat kalian. Nanti kita akan berikan softwarenya kalau kalian menjadi reseller kita. Oke. Selanjutnya, proses terakhir dalam proses produksi ini, yaitu proses burning. Ini lagi dilakukan burning. Jadi burning ini adalah melakukan pengujian selama minimal 24 jam ya. 24 jam ini dinyalakan. Kemudian kalau seandainya nanti apakah ada yang mati, apakah ada yang terbakar, apakah ada yang tidak sesuai dengan semestinya, itu akan dilakukan proses pengecekan ulang. Kemudian selanjutnya adalah packing. Nah, jadi kemasannya seperti ini yang kalian dapat. Kemasan seperti ini ditujukan buat kalian yang ingin menjadi reseller atau ingin menjadi pengusaha jam masjid ya. Jadi per piece seperti ini. Nah, ini. Kalian akan mendapatkan kemasan seperti ini sehingga kalian bisa merakitnya sendiri di tempat kalian. Dan ini sangat-sangat mudah sekali dalam proses perakitannya. Karena apa? Tidak ada proses penyolderan sama sekali ya. Oh, ini model beda lagi nih. Ini model. Nah, jadi kalian bisa lihat semuanya full konektor ya. Tidak ada yang disolder. Kalian cukup masukkan kabel power saja 5 volt ke sini, sudah. Dia sudah nyala. Jadi nggak ada proses solder-solderan lagi. Selanjutnya, proses yang harus kalian lakukan adalah pembuatan atau pemasangan modul ini ke ke frame ya, ke frame.
Nanti saya akan kasih lihat prosesnya. Apalagi ya, ini contoh barang-barang yang siap untuk dikirim untuk para reseller-reseller kita di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada beberapa tipe jadwal sholat ya. Saya akan kasih contoh ini ya. Ini yang paling populer aja. Sini Bang. Jadi ini yang gede adalah kita sebutnya JSB, jadwal sholat besar. Ini adalah JSK. Ya, apa perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Dan ini udah ada serial number. Dan serial number ini beda-beda ya setiap unit. Jadi kita tahu ketika ada suatu saat ada komplainan, kalian cukup sebutkan saja serial numbernya, kita bisa tahu siapa yang memasang. Keren nggak? Pertama kita lihat perbedaannya. Nah, ini dari sisi ukuran ya. Untuk yang JSB itu displaynya lebih besar. Ini adalah display untuk menampilkan jam ya. Kemudian ini untuk menampilkan tanggal dan hari. Sama dengan yang JSK juga, jam, tanggal dan hari, tapi ukurannya berbeda ya. Ini sih biasanya tergantung ukuran masjid. Kalau musola kecil cukup pakai yang JSK seperti ini. Kalau masjid agak besar bisa pakai yang JSB seperti ini. Tapi kita juga punya yang JSJ, jadwal sholat jumbo, dia lebih besar lagi. Oke. Kemudian ini untuk menampilkan jadwalnya. Nah, ini udah seperti ini. Jadi ini memang praktis sekali ya. Kalian itu benar-benar tidak memerlukan skill elektro yang sangat wah gitu ya. Yang penting kalian bisa tahu tegangan listrik plus minus, udah cukup gitu ya. Nggak perlu ilmu yang lebih tinggi lagi untuk memproduksi ini. Sudah dirangkai sedemikian rupa ya. Kalian bisa lihat kalau untuk JSB ini formasinya rata-rata seperti ini. Ini kan menampilkan jam subuh, suruk, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jam menit, jam menit, jam menit, jam menit. Untuk JSK ya sama juga dia seperti ini. Dan kalian bisa mengatur formasinya sesuka kalian. Kalian mau modelnya itu misalkan berjejer ke samping gitu ya. Seperti ini nyamping bisa, atau mau ada juga orang yang berjejer ke bawah seperti ini gitu ya. Ini lebih kecil lagi. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara proses perakitannya. Oke, ikuti saya. Ini saya mau memperlihatkan kepada kalian betapa mudahnya merakit ini gitu ya. Jadi pertama, kalau kalian ingin menjadi pengusaha display masjid ini, kalian cukup mencari tukang frame atau tukang bingkai foto ya. Ini kita pakainya bingkai foto. Kemudian kalau bingkai foto itu kalian atur sedemikian rupa ukurannya, kalian sudah dapat ini nih tatakan belakangnya. Nah, tatakan belakangnya itu tinggal dibor sesuai dengan lubang-lubang yang diperlukan untuk display untuk controller ini ya. Seperti ini susunannya. Dan kalau kalian takut tidak presisi, kita akan sertakan file PDF-nya ya. File PDF-nya jadi kalian cukup taruh dia di sini, plug, kemudian dibor, kemudian dirakit seperti ini ya. Jadi tambahannya adalah ini power supply. Kalau mau menggunakan backlight ya, nah kalian perlu rangkaian ini. Ini namanya rangkaian step up. Saya coba kasih nyala dulu ya. Nah. Oke, ini udah ada nama kotanya Depok, modenya terbit ya, dan ini non MP3. Dia juga bisa ditambahkan modul MP3 untuk azan atau ngaji. Jadi bisa nih ketika azan dia bunyi azan. Atau kita pengen nanti jam-jam tertentu dia murotal, bisa dibikin. Oke. Jadi seperti ini dalamannya sangat-sangat simpel sekali. Ya, kalau kalian ingin menambahkan modul running text seperti ini, ya kalian tinggal beli modulnya, kita juga sediakan. Kemudian ini sudah komplit dengan controllernya dan cukup dengan menggunakan satu power supply. Oke. Nah, ini hal terpenting dalam proses pembuatan, dan ini buat saya adalah hal yang paling sulit. Tapi sesulit-sulitnya ini adalah hal yang mudah gitu ya.
adalah menempelkan stiker ya. Jadi ini menggunakan akrilik ya. Kalau di kita ini menggunakan akrilik ini apa ya? Oh, ini akrilik merah ya. Akrilik warna merah ribbon transparan. Kemudian kalian desainlah ini bentuknya. Dan sekali lagi nggak usah khawatir karena format pola-polanya ini, lubang-lubangnya ini sudah kita sediakan. Jadi kalian tinggal ngedit aja nama musolanya atau nama masjidnya, alamatnya, mau dibikin tulisan Allah Muhammad, mau dibikin gambarnya, gambar Ka'bah atau apa, atau gambar masjidnya sendiri. Kemudian itu stikernya ditempelkan ke akrilik. Nah, inilah yang saya katakan tadi proses paling sulit karena harus presisi. Karena kalau pemasangan stiker terhadap akrilik yang tidak presisi, otomatis ininya nanti akan bergeser. Tapi sekali lagi kami sudah menyediakan formatnya. Kalian tinggal jiplak aja, tinggal titik-titikin lubangnya, itu sudah pasti presisi. Oke, jadi ya lebih kurangnya seperti ini ya proses pembuatan perakitan daripada jam masjid. Kita melayani penjualan seluruh Indonesia. Jadi karena ini produknya kecil, ya hanya segini saja gitu ya. Hanya segini saja. Ini sangat mudah untuk dikirim menggunakan ekspedisi apapun. Ya, jadi kalian yang berada di pulau manapun nggak usah khawatir. Tapi kalau kalian mau datang langsung aja datang ke workshop kita di Jalan Kukusan Raya nomor 81 Beji Depok. Ya. Untuk pemesanan nanti akan saya taruh di link deskripsi ya. Kalian tinggal kontak aja adminnya, tinggal tanya harganya berapa, ongkos kirimnya segala macam dan technical supportnya pun jelas. Kalian ada keluhan apapun, mau nanya apapun, pasti dilayani. Tapi di jam kerja, tengah malam jangan chat-chat teknisi karena mereka juga manusia yang butuh istirahat. Terakhir nih, kabel tidak kalah pentingnya. Tapi kita lagi-lagi ini nggak kaleng-kaleng, nggak main-main ya. Untuk pemotongan kabel seperti ini saja, kita menggunakan mesin loh. Ini mesinnya. Jadi mesin ini bisa memotong kabel sesuai dengan panjang yang kita inginkan ya. Kalau kita inginnya 20 cm, 10 cm, dia akan motong ini kabelnya dari roll seperti ini ya. Dia akan keluar di sini, dia akan potong cekrek. 1 menit itu bisa menghasilkan 200 potongan seperti ini. Cepet banget kan? Oke teman-teman, rasanya itu aja video kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin bisnis di bidang display jam sholat, jangan ragu untuk hubungi Sinar LED Depok ya. Langsung aja kontak, langsung aja tanya adminnya harga berapa, bagaimana pengirimannya, bagaimana cara instalasinya, itu pasti nanti dibantu oleh mereka. Dari saya cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, like, dan komen apapun yang ingin kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.